Sedemikian rupa Islam mengatur seluk-beluk perjalanan hidup manusia. Tidak hanya hubungannya secara vertikal, namun juga Islam mengatur bagaimana cara bermuamalah misalnya, atau hukum dan adab bersama manusia dan lain sebagainya. Hal ini semata untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Senang sekali saya Niatul Sofa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita selama bulan Ramadan, yakni Pintu Nabawi Menuju Ramadan Berkah. Sebuah program yang insya Allah senantiasa mengajak kita untuk mencari dan menemukan keberkahan di setiap sudut Ramadan. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas salah satu kita yang akan membahas tentang spirit pemberdayaan, ikhtiar, kematangan spiritual yang mungkin berangkat dari sebuah usaha, yaitu Singgasana Cafe yang ada di Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Namun sebelum kita membahas tema kita lebih jauh, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ya pemirsa, itu tadi sekilas video pengantar untuk membahas tema kita pada sore hari ini, Singgasana, spirit pemberdayaan, ikhtiar, kematangan spiritual. Dan untuk membahas tema kita pada sore hari ini sudah hadir di samping saya saat ini owner dari Singgasana Cafe. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Muhammad Sahri SHMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Bapak? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Perjalanan ke sini bagaimana Bapak? Tadi sedikit agak Kendala ya Pak ya? kendala kesasar juga, Oh, kesasar. mengikuti Google Map itu lewat di belakang tadi. Oke Bapak, akhirnya sampai juga ya Bapak perjuangan. Alhamdulillah. Oke Bapak, saat ini berdomisili di Desa Banyuneng Lauk, Kecamatan Keker ya Pak ya. Kemudian selain owner Singgasana Cafe, juga aktivis politik, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, luar biasa pemirsa. Iya Bapak, kemudian saya sedikit membacakan track recordnya pemirsa. Beliau ini S1 di Universitas Muhammadiyah Malang, S2 di Universitas Brawijaya Malang. Bapak, kita hari ini membahas tentang Singgasana, spirit pemberdayaan, ikhtiar kematangan spiritual. Namun sebelum membahas tema lebih jauh, kita bahas tentang Singgasananya dulu Bapak. Ini tahun berapa sih, kapan berdiri Singgasana ini, dan sejarah berdirinya bagaimana Bapak? Sejarah berdirinya Singgasana itu ketika saya sudah menjabat anggota DPRD
Katakanlah saya sisihkan beberapa gaji itu, eh, itu dalam perjalanan tentunya berdirinya singgasana itu dipengaruhi, tidak lepas dari dipengaruhi oleh pengalaman saya pribadi ketika kuliah S2. Mhm. Ketika kuliah S2 itu ada teman dari Medan, itu memang tidak mempunyai modal sama sekali tapi pengen kuliah S2. Mhm. Nah, di situ ngajak usaha. Mhm. Kebetulan pada waktu itu usaha katakanlah di bidang angkringan lah seperti itu. Kotak sepetak kecil itu, alhamdulillah dari situ usaha lalapan dengan nasi goreng Medan Oke. seperti itu. Saat menempuh S2 ya, Pak S2 ya? iya. Nah, alhamdulillah teman-teman saya itu sampai lulus, dari hasil usaha itu bisa sampai lulus, dan saya pun sendiri juga alhamdulillah katakanlah eh, menikmati hasil dan katakanlah pengalaman dari usaha itu. Dan Oke. usaha itu sampai sekarang, karena waktu itu mendekati batas pencalekan itu saya tinggal dan saya katakanlah take over ke kerabat jauh seperti itu. Sampai sekarang tetap lanjut itu seperti itu. Dulu saya kasih nama Lesehan Engon seperti itu. Oke. Engon seperti itu. Dengan sampai sekarang sudah tetap lanjut dan juga berkembang seperti itu, nambah Oke. lagi alhamdulillah seperti itu. Oke, jadi karena ada modal pengalaman saat kuliah juga bisa memberanikan diri membuka usaha Singgasana Cafe ini ya Iya, Bapak ya. Ya, seperti itu. memang kuliah itu ibarat memberi situasi Bapak. Saya banyak teman-teman yang sambil kuliah S1 dia membuka warkop sambil Iya. jualan segala macam alat-alat kuliah seperti itu Bapak. Kemudian kenapa namanya Singgasana? Ada filosofi apa di sana? Filosofinya kenapa saya pilih singgasana? Satu, singgasana itu adalah tempat kedudukan itu yang sebenarnya diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang, Betul. termasuk katakanlah raja di situ singgah di singgasana kehormatan. Dan kita juga sering mendengar bahwa tamu adalah raja. Dari situlah katakanlah saya ada semacam gambaran, oh ini saya kasih singgasana seperti itu. Artinya bagaimana katakanlah singgasana ini satu menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat kebanggaan bagi siapapun terutama tamu dan customer kita seperti itu. Oke, bagaimana Bapak memberikan edukasi kepada karyawan-karyawan di sana agar tujuan daripada nama Singgasana memperlakukan tamu seperti raja ini bisa berhasil? Yang dilakukan saya kepada karyawan, satu tentunya usaha di bidang kuliner ataupun cafe resto ini kan sangat fundamental, artinya semua kebutuhan semua orang, artinya ini menjadi kebutuhan pokok seperti itu. Satu, layani dengan baik. Karena apa? Di sini kita katakanlah bukan hanya sekedar berbisnis. Kita di sini bukan katakanlah cuma sekedar menjual produk. Karena di sini kita juga pelayanan. Artinya produk kita itu katakanlah enak, oke, mantap katakanlah. Tapi ketika pelayanan kurang bagus, bahkan orang kadang tidak tidak ketika pelayanan kurang bagus, sudah tidak nyaman sendiri. Betul. Padahal orang yang pingin ke kafe atau ke resto itu pingin katakanlah suasana yang nyaman, tenang seperti itu, dilayani dengan baik, ramah seperti itu. Oke, luar biasa. Untuk pembangunannya sendiri, Pak, ini konsepnya saya lihat luar biasa ya, Pak, ada di atas air gitu. Ini luar biasa, menarik sekali. Itu bagaimana rancangan pembangunan awalnya, Pak? Rancang pembangunan awalnya ketika saya keluar daerah seperti itu, ketika saya lihat di Jokorong itu kan dulu memang sudah ada satu di sebelahnya itu Oh, oke. Madas seperti itu. Tapi di Madas itu dulu pakai konsep apa? Pakai konsep semacam terapung. Di bawah kaki itu ada semacam drum untuk biar terapung. Artinya itu mengikuti air. Ketika naik turun ya seperti sampan lah seperti itu. Nah, saya berpandangan yang katakanlah meskipun dibangun di atas itu kan bentuknya pelung. Jadi saya yakin di situ pengalaman ketika ke Raja Ampat, di situ ada beberapa resort yang memang menggunakan kayu. Nah, disitulah artinya saya lebih aman katakanlah langsung membangun pakai tiang ke bawah. Artinya ketika orang makan tidak ganggu, tidak gerak karena pengaruh ombak dan sebagainya seperti itu. Oke. Makanya di situ saya yakin dulu kan memang agak sepi, bahkan kalau malam setelah maghrib itu bisa dikatakan mencekam di sana, bahkan rawan seperti itu. Nah, alhamdulillah seperti itu. Dan saya yakin di situ ya dibangunlah singgasana dengan bangunan dapur satu, penyajian, terus di 6 gazebo. Yang 3 kecil yang di darat itu, yang 3 yang ke pantai seperti itu, ke Oke. air seperti itu.
Luar biasa Bapak. Ini kita berbicara Singgasana sebagai bisnis. Bagaimana sih Bapak mengatur agar omsetnya semakin naik atau paling tidak omsetnya stabil? Terkait masalah untuk menjaga omset itu, di bidang bisnis itu sangat sangat fluktuatif. Beda ya, beda dengan kita bekerja katakanlah di kantor yang sudah gaji pokok seperti Betul, itu. betul. Nah, di situ. Yang paling penting itu satu ya kita tekankan kualitas produk kita. Yang kedua pelayanan kita seperti itu. Yang bahaya itu saya tekankan ke karyawan dari sisi produk. Satu ya tentunya bersih dan halalnya yang kita utamakan. Yang kedua kebersihannya. Yang ketiga karena kalau kafe dan resto itu bersih, halal dan juga menyehatkan seperti itu. Betul. Artinya kualitas produk kita itu harus katakanlah ketika memang tidak layak ya jangan sampai dijual seperti itu. Karena satu orang beli, satu orang pingin katakanlah kenyamanan, satu pingin produk yang katakanlah yang berkualitas seperti itu. Baik, 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 Pak. Itu. Kemudian, Bapak, kita akan melanjutkan Singgasana Spirit Pemberdayaan Ikhtiar Kematangan Spiritual usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali hanya di STV Cermin Kaum Santri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di STV Cermin Kaum Santri. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema kita pada sore hari ini, silakan langsung saja di kolom komentar dan langsung saja akan kami jawab, akan narasumber jawab di segmen selanjutnya. Kita kembali dengan Bapak Muhammad Sahri SHMH. Kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat terjeda Bapak. Jadi tentang Singgasana Cafe ini kalau misalnya kita melihat dari awal berdirinya Singgasana Cafe hingga saat ini ada perkembangan apa saja sih Bapak?
Ya, alhamdulillah sampai saat ini untuk singgasana sudah kemarin tahun 2002 sekitar bulan November itu sudah bisa kita buka cabang di 10 itu, Hmm. dan mohon doanya juga insya Allah setelah Lebaran ini nanti kita buka lagi di Bangkalan, tepatnya di depan kampus Mudia Husada. Baik, baik. Semoga segala sesuatunya dilancarkan ya Amin, Bapak. amin, amin, Oke. amin. Kemudian Bapak kita langsung saja membahas tentang singgasana spirit pemberdayaan, ikhtiar kematangan spiritual. Yang pertama, spirit pemberdayaan. Ya, Kenapa demikian? ya, satu, bagaimanapun ketika kita berusaha itu otomatis harus punya spirit, dan itu adalah modal kita untuk bertahan seperti itu. Apa Mhm, tujuan kita bermodal? mhm. Berusaha seperti itu. Seperti halnya kita juga terinspirasi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, seperti itu. Mhm. Sebaik-baiknya manusia adalah Yang mereka yang bermanfaat. bermanfaat bagi manusia yang lain, seperti itu. Artinya dulu ketika saya melihat tempat itu, saya melihat ini sangat bagus dan sangat potensi. Mhm. Nah, dari situlah, karena memang daerah kita katakanlah masih katakanlah dibilang untuk pekerjaan itu kan masih sangat minim seperti itu. Dengan minimal kita buka singgasana, ya katakanlah di singgasana misalnya ada 9 karyawan, artinya kita sudah membuka Lapangan lapangan pekerjaan. pekerjaan 9 orang seperti Oke, itu. sudah Iya, mengurangi angka ada pengangguran. pengangguran, satu itu. Yang kedua, efeknya ketika alhamdulillah ketika waktu itu singgasana bisa diterima oleh masyarakat dan langsung katakanlah rame lah seperti itu. Viral. Viral seperti itu, booming seperti itu. Oke. Alhamdulillah sekarang kan pesat di sana. Mhm. Ada katakanlah alhamdulillah ada termasuk Madas yang lebih dulu, terus ada eh, es krim, rumah es krim, ada Oke. Al-Madani dan juga ada M2M dan sebagainya. Sekarang sudah Jadi bertambah banyak inspirasi seperti itu. sekaligus role model begitulah ya Lah Pak. ya seperti itu, bukan bukan role model lah seperti itu. Tapi paling tidak kita jadi pemantik seperti itu. Hmm. Artinya dari sekian yang ada di sana, Mhm. di Jokorong itu menjadi dulu yang tempatnya sepi, sekarang menjadi tempatnya lebih geliat ekonominya itu lebih baik seperti itu, lebih Oke. meningkat seperti itu. Artinya dari sekian itu kan sudah otomatis kan membuka lapangan pekerjaan. Belum lagi yang akan datang yang baru, ada juga sekarang Gemilang seperti itu. Mhm. Gemilang, terus ada nanti Bintang yang sekarang proses bangun di sana Mhm. seperti itu. Mhm. Oke, itu yang dimaksud dengan spirit pemberdayaan ya Iya, Bapak. seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan ikhtiar, kematangan spiritual, mengapa Ya. demikian? Sebagai pengusaha, kita tidak lepas daripada yang posisi naik turun yang fluktuatif. Hmm. Posisi memang ketika misalnya kita rame, kadang ketika kita sepi, bahkan bisa jadi kita katakanlah ambil dari kantong sendiri untuk gaji karyawan. Mhm. Nah, disitulah katakanlah kita dari sekian itu, bahkan singgasana juga pernah kena rob, kena ombak Mhm. itu, Mhm. hancur sampai sebagian titik, bahkan kemarin juga kena seperti itu. Disitulah nilai-nilai spiritual yang kita ambil. Artinya bahwa sesuatu itu yang urusan yang nampak, urusan dunia, apakah Mhm. itu harta, seperti harta, usaha kita, itu akan sangat mudah eh, untuk datang dan juga untuk pergi. Contoh Betul. ketika yang datang ketika posisi rame, alhamdulillah misalnya katakanlah seperti hal bulan Ramadan seperti sekarang, kan masa-masa panen di Jokorong itu. Masya Artinya Allah. dari situlah kita lebih meningkatkan bersyukur, spiritual kita harus lebih tinggi seperti itu. Oke, Nah, Masya Allah. ketika posisi sepi, juga kita harus spiritual kita juga harus ditingkatkan. Mhm. Artinya kita spirit kita bukan hanya katakanlah nilai materi yang kita cari seperti itu. Spiritualnya itu artinya kita lebih sadar bahwa rizki itu ketika Allah itu kasih, tidak ada siapapun yang akan menghalangi. Ketika Allah itu ngambil, tidak ada siapapun yang bisa kita mempertahankan seperti itu. Mhm. Artinya bagi saya katakanlah sekarang kan banyak katakanlah kafe-kafe yang berdiri. Itu alhamdulillah bagi saya. Kenapa? Karena spirit awal saya itu adalah pemberdayaan. Masya Allah. Artinya itu menjadi pemantik katakanlah bagi pelaku usaha kafe and resto di Jokorong atau Bangkalan secara umumnya seperti Baik, itu. baik. Yang kedua, ini juga menjadi motivasi bagi saya singgah sana katakanlah untuk evaluasi dan memperbaiki diri seperti itu. Oke, baik. Selain itu ada konsep kematangan spiritual yang seperti apa lagi, Bapak? Konsep pematangan spiritual itu
dari ketika kita berusaha seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan banyak cobaan-cobaannya. Bahkan ketika misalnya katakanlah ketika kena rob itu, artinya disitulah ketika waktunya katakanlah material atau katakanlah usaha kita itu sedang katakanlah sedang mundur katakanlah seperti itu karena ujian. Nah, di situ kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa seperti itu. Baik. Nah, disitulah yang saya maksud kematangan spiritual. Artinya dari sekian banyak perjalanan singgah sana dengan segala pernak-perniknya, disitulah akan katakanlah dengan memahami hakikat sebuah katakanlah rizki, disitulah kita akan makin mematangkan spiritual kita seperti itu. Baik, Artinya yang kita cari itu sebenarnya bukan alur panjang itu sebenarnya kan bisa dibagi menjadi 4. Pertama, input, ada input, ada output, terus outcome seperti itu. Oke. Pertama, kita mendirikan juga usaha itu sendiri. Yang kedua, setelah berjalan kita akan mendapatkan outputnya, mendapatkan income. Nah, yang kita cari sebenarnya jadi pelaku usaha itu biar katakanlah biar awet, biar spiritual kita itu lebih tinggi, itu outcome-nya, manfaat ketika kita katakanlah mendapatkan rezeki dari usaha itu seperti itu. Manfaatnya kemana? Artinya kalau urusan dunia, usaha, jabatan atau tahta kita suatu saat akan meninggalkan kita. Tapi kalau outcome, manfaat daripada apa yang kita dapatkan, katakanlah dari sisi finansial, nah disitulah ketika kita manfaatkan, ya contoh paling tidak sedikit banyak kita katakanlah berbagilah seperti itu. Nah disitulah yang kita maksud. Artinya dari perjalanan itu, dari ketika kita posisi babak belur, nah di situ juga bagaimana itu kita hubungkan, kita kaitkan, kita kembali kepada yang Maha Kuasa. Nah ketika posisi nyaman, kita enak katakanlah dapat katakanlah income seperti itu. Nah di situ juga kita akan kembali ke yang Maha Kuasa Masya seperti itu. Allah, iya. Bahwa rezeki itu semuanya itu sudah diatur dan ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tinggal bagaimana kita berusaha seperti itu. Iya, baik, luar biasa pemirsa. Jadi memang kalau kita harus berbisnis dalam jenis apapun, memang orientasinya tidak harus dunia, tidak boleh dunia saja, tapi juga harus berorientasi untuk akhirat ya Pak ya. Iya, tidak cukup. Kalau cuma dunia tidak cukup Iya, karena kita akan suatu jeda saat, usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami. Saat lagi kami akan segera kembali dan kami ingatkan sekali lagi bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema, silahkan langsung saja di kolom komentar. Sinar UV dan gadget bisa menimbulkan masalah baru untuk kulit. Solusinya, Latulip Whitening Series dengan 10 whitening agent serta antioksidan yang mampu membantu mencerahkan dan menyamarkan noda hitam pada kulitmu. Ada anti blue light juga loh untuk membantu mencegah efek buruk paparan blue light dari gadget. Tada! Kulit sehat dan cerah kini bukan hanya mimpi dengan Lightening Series. Level up your skincare routine with Latulip.
masih bersama kami tentunya di STV Cermin Kaum Santri. Kita kembali dengan narasumber kita yang luar biasa yaitu Bapak Muhammad Sahri, pengelola dari Singgasana Cafe. Bapak, kita tersambung kembali. Bapak, terkait dengan Singgasana Cafe ini, apa saja sih yang menjadi kendala pengelolaan atau mungkin dalam hal bersaing dengan yang lain atau bahkan bagaimana? Kalau urusan kendala itu mesti banyak. Satu dari sisi faktor alam juga, karena awalnya ketika kita bangun dari sisi faktor alam ya, kendalanya katakanlah ketika ombak naik itu sampai mencapai batas lantai itu otomatis seperti yang kemarin kena rob sampai roboh seperti itu sebagian seperti itu. Satu kendalanya. Yang kedua Baik. dari internal, misalnya katakanlah dari sisi karyawan seperti itu, yang sewaktu-waktu bisa katakanlah tidak menaati apa yang sudah menjadi SOP di Singgasana itu banyak. Bisa katakanlah faktor memang baru seperti karyawan baru seperti itu. Faktor yang lain kalau kalau bagi saya, kalau faktor misalnya katakanlah pesaing, menurut saya itu bukan katakanlah tadi bukanlah faktor penghambat. Jadi itu justru jadi motivasi untuk senantiasa berbenah. Kenapa? Karena dalam bidang bisnis itu kita tidak bisa menghindari persaingan, itu tidak bisa. Betul. Cuman tinggal bagaimana kita katakanlah berbenah dan terus berbenah seperti itu. Juga termasuk rezeki tidak tertukar ya Lah Pak iya, ya? rezeki itu tidak tertukar seperti Iya, itu. baik Bapak. Kemudian mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa Iya. Bapak. Oke, dari Mahfud Al-Ghazali, Oke, adakah kendala atau ancaman dalam memulai bisnis ini, baik eksternal maupun internal? Ini sepertinya sudah dibahas ya Pak ya? Iya. Kemudian apa alasan Bapak memilih Juk Korong sebagai membuka usaha? Kenapa tidak yang lain, maksudnya Oh begitu iya. Bapak? Di situ ketika saya awal datang ke Tanjung Bumi seperti itu, datang ke Tanjung Bumi ketika melihat Juk Korong itu, ini loh sebenarnya katakanlah mutiara Bangkalan itu ada di sini. Luar biasa. Satu itu dari posisi letaknya yang sangat strategis, apalagi sekarang sudah menjadi statusnya jalan nasional seperti itu. Dari awal ketika saya lihat, ini loh mutiaranya Bangkalan seperti itu, Juk Korong itu. Dengan posisi katakanlah ada pelung seperti itu, pas itu di pinggir jalan, itu kan pemandangan tersendiri. Betul. Jarang dari sekian pantai ini, dari jalur Pantura ini ada posisi yang seperti di Juk Korong. Betul, betul. Yang kedua, karena di situ bentuknya pelung, otomatis kan ombak tidak begitu besar. Tidak begitu besar. Kenapa? Karena bentuknya melingkung bentuk pelung itu sendiri. Nah, dari situlah meskipun sebenarnya di Singgasana itu dulu ada, katanya sudah ada, pernah buka di situ. Tapi katakanlah pakai rombong itu seperti itu. Dengan keyakinan dulu bahkan ditanya memang sama pemilik lahannya di situ. Ditanya, pingin jual apa seperti itu. Ya, saya bilang aja ya pingin jual katakanlah kafe resto seperti itu. Ya alhamdulillah ketika dibangun sesuai ekspektasi seperti itu, katakanlah bisa diterima langsung seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi dalam membuka bisnis ini juga pelajaran buat kita semua, memang harus banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus diketahui ya Bapak ya. Iya. Termasuk memilih letaknya strategis ataukah tidak. Kemudian betul. mohon izin untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak membagi waktu antara mengemban jabatan sebagai dewan dengan mengelola usaha? Membagi waktu sebagai dengan jabatan sebagai anggota dewan itu tinggal satu tentunya kalau di Singgasana kita kan tidak harus on time di situ. Kan Oke. sudah ada katakanlah orang-orang yang kita percayakan atau katakanlah manajernya lah. Meskipun tidak secara organisatoris itu memang tidak seperti perusahaan yang sudah maju, ada bagian-bagian tersendiri. Tapi tetap ada di situ sudah strukturalnya, ada, ya, oke. seperti itu. Artinya kecuali hal-hal yang urgen yang memang kita katakanlah harus turun sendiri. Artinya tinggal ketika memang kita ada tugas atau kewajiban di pemerintahan sebagai anggota dewan, ya kita laksanakan dulu. Itu dulu. Ketika memang ada waktu, misalnya waktu luang, ya tinggal satu. Intinya kan saya cuma sekedar pengawasan aja sebenarnya seperti itu, Oke. mengawasi anak-anak seperti itu. Oke, seperti iya Bapak. Kemudian jika nih Bapak dihadapkan dengan kondisi di mana di pekerjaan Bapak sebagai anggota dewan itu membutuhkan Bapak sekali, kemudian di Singgasana itu juga butuh sosok Pak Sahri banget nih, mana yang akan Bapak utamakan?
Ya kan masih ada ini istri yang bantu kan, Oh, seperti oke. itu. Iya, Oke. artinya kan tinggal atau misalnya satu kan sebenarnya lebih saya fokuskan ke istri untuk mengelolakan seperti Oke, itu. berarti Bapak lebih mengutamakan Iya, jabatan iya yang di dewan. jabatan itu iya Oke, luar seperti itu. biasa. Sebelum kita mengakhiri dialog kita pada sore hari ini, Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan ke pemirsa? Ya, yang ingin saya sampaikan terutama bagi pemirsa intinya bahwa kita belajar daripada apa dari yang mulia Nabi kita bahwa Mhm, sebelum beliau menjadi nabi pun beliau memang sudah berusaha berdagang bahkan mhm. sampai beliau mendapatkan julukan Al-Amin. Luar Intinya biasa. bahkan ketika ditanya pekerjaan apa yang paling bagus, pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan jual beli yang diridhoi. Mhm, Intinya eh, mari kita katakanlah hidupkan ekonomi rakyat kita, ekonomi masyarakat kita, mhm, terutama di sekitar Tanjung Bumi ini, mhm, pasar yang sangat bagus mhm. demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kita, seperti itu. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Sahri Sama-sama, atas sharingnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga atas waktu yang sudah diluangkan, sama-sama. kesediaannya hadir di studio kami. Dan pemirsa, semoga apa yang menjadi bahasan kita bersama dengan Bapak Muhammad Sahri selaku owner daripada Singgah Sana Cafe ini dapat memberikan berkah dan juga manfaat untuk kita semua. Amin. Memberikan inspirasi, inovasi baru, dan juga motivasi untuk kita bersama. Dan kami ucapkan juga kepada Latulip yang sudah mensupport acara ini, Ready to Glow and Wake Up Your Day with Latulip. Akhirnya saya Niatul Sofa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله